Pemirsa, masih dibuka mata, buka hati. Kalau dalam segmen sebelumnya telah kita ketahui, peristiwa mengerikan yang akan terjadi pertama kali pada hari kiamat adalah ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil alaihi salam dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam segmen ini kita akan mengetahui lebih lanjut mengenai sangkakala, termasuk penjelasannya dalam Al-Quran, hadis, dan temuan ilmiah yang bersangkutan dengannya. Sangkakala Israfil dikenal juga dalam Al-Quran sebagai Asyur, atau secara etimologi dikenal sebagai Al-Karan atau tanduk. Sangkakala ini berukuran sangat besar. Ketahuilah bahwa malaikat Israfil alaihi salam telah memasukkannya ke dalam mulutnya dan siap meniupnya. Kapankah ia akan meniup sangkakala ini? Ketika Allah memerintahkan untuk meniupnya. Diceritakan Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang sangkakala malaikat Israfil alaihi salam. Beliau menjawab, trompet itu adalah sebuah tanduk raksasa yang terdiri dari cahaya. Besar tiap lingkaran dalam tanduk itu sebesar langit dan bumi. Dan riwayat lain disebutkan lingkaran sangkakala berukuran selebar langit dan bumi di mana di dalamnya terdapat pintu sebanyak jumlah arwah. Di sana juga terdapat 70 ruangan yang salah satunya dihuni oleh arwah para nabi, rasul, sementara ruang lainnya diisi arwah jin, binatang, dan lain-lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Banyak sekali dalil dari Al-Quran yang menunjukkan akan ditiupnya sangkakala pada awal terjadinya hari kiamat. Di antaranya Allah berfirman dalam Al-An'am ayat 73, dan benarlah perkataannya di waktu dia mengatakan jadilah, lalu terjadilah. Dan di tangan hanyalah segala kekuasaan di waktu sangkakala ditiup. Dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Dalam surat Yasin juga dijelaskan manusia akan dibangkitkan ketika Israfil meniup sangkakala untuk kesekian kalinya. Berapa kalikah sangkakala ditiup? Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Secara ringkas perbedaan pendapat tersebut menjadi dua. Ada yang menganggap 3 kali tiupan, ada pula yang menganggap 2 kali tiupan. Tiupan sangkakala Israfil pun memiliki beberapa maksud, yakni nafkatul faza yang menakutkan, serta nafkatul batsi yang membangkitkan. Hal ini berdasarkan surat An-Naml ayat 87 yang artinya, dan ingatlah hari ketika ditiup sangkakala, maka terkejutlah segala yang di langit dan segala yang di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Dan semua mereka datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Lalu berapakah jeda waktu antara 2 tiupan sangkakala? Rasulullah SAW pun bersabda, bahwa jarak antara 2 tiupan itu adalah 40. Apakah itu 40 tahun, 40 hari? Rasulullah SAW sendiri enggan menjawabnya. Oleh karena itu para ulama menyimpulkan dengan pasti adalah 40. Tanpa tambahan hari, bulan, ataupun tahun. Wallahu a'lam bishawab. Begitu misteriusnya soal sangkakala Israfil ini tentu dikaitkan dengan fakta sains. Menariknya beberapa waktu lalu ilmu NASA, lembaga Amerika Serikat yang fokus pada kegiatan penelitian luar angkasa dan semesta, mengklaim bahwa mereka telah berhasil menemukan sangkakala Israfil dipandang secara ilmu pengetahuan. Wilkinson Microwave Anisotropy Probe atau WMAP adalah alat yang merupakan bagian dari program atau misi NASA untuk melihat kosmologi secara keseluruhan. Proyek ini melakukan observasi terhadap alam semesta untuk menemukan bentuk sebenarnya dari alam semesta. Sebab prediksi yang umum selama ini mengatakan bahwa alam semesta berbentuk bulat bundar atau prediksi lain menyebutkan bentuk datar. Dengan menggunakan WMAP, mereka mendapatkan sebuah kesimpulan yang sangat mencengangkan. Karena hasil penelitian tersebut menemukan bahwa alam semesta ini berbentuk trompet. Pada bagian ujung belakang wilayah trompet alam semesta itu merupakan alam semesta yang tidak bisa diamati. Sedangkan di bagian depan di mana bumi dan seluruh sistem tata surya berada merupakan alam semesta yang masih mungkin untuk diamati. Menurut Profesor Riset Astronomi dan Astrofisika dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Thomas Jamaluddin, hal itu bukan gambaran fisik alam semesta. Itu hanya skema perkembangan alam semesta yang semula sangat kecil, kemudian tiba-tiba berkembang cepat dalam peristiwa Big Bang, lalu mengembang lambat sampai saat ini 13,7 miliar tahun setelah Big Bang. Situs NASA menjelaskan bahwa gambar trompet itu merupakan garis waktu alam semesta. Diagram yang mempresentasikan evolusi alam semesta selama lebih dari 13,7 miliar tahun. Paling kiri menggambarkan saat-saat awal yang dapat kita selidiki sekarang ketika periode inflasi menghasilkan ledakan pertumbuhan ensiklopedial di alam semesta. Untuk beberapa miliar tahun ke depan, perluasan alam semesta secara bertahap melambat. Baru-baru ini ekspansi mulai cepat lagi sebagai efek repulsif dari energi gelap yang telah datang untuk mendominasi perluasan alam semesta.
Tim WMIP yakin bahwa alam semesta bukanlah bentuk bola, tetapi berbentuk trompet. Alam semesta bukan meluas tak terbatas, tetapi dibatasi oleh ujung trompet. Jadi alam semesta adalah awal dan akhirnya. Hanya Allah yang tidak berawal dan tidak berakhir. Wal awalu wal akhiru. Pemirsa, demikianlah paparan tentang sangkakala dipandang secara Islam berdasarkan Al-Quran dan penemuan sains. Hanya Allah yang Maha Tahu. Semoga kita termasuk hamba Allah yang soleh dan diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Tak terasa sudah hampir 30 menit buka mata buka hati menemani pemirsa. Di mana tadi kita sudah membahas tentang kiamat sugro dan kubro, terjadinya hari akhir serta sangkakala Israfil menurut Al-Quran dan Iptek. Semoga apa yang tadi sudah kita saksikan bisa membuka mata dan hati kaum muslimin semua bahwa Islam itu indah. Islam itu karomah dan Islam itu rahmatan lil alamin meski banyak perbedaan di dalamnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.